Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aryandini Dwi Susilawati. Di sini aku ingin menjelaskan mengenai uji stasionaritas dan juga mendemonstrasikan uji stasionaritas ini. Nah, jadi uji stasionaritas itu adalah sebuah metode dalam analisis deret waktu yang menentukan apakah suatu data itu memiliki sifat stasioner atau tidak. Suatu data itu dikatakan stasioner jika rata-rata, varian, dan kovariannya itu konstan dari waktu ke waktu. Uji ini biasanya digunakan pada data time series tentunya, dan dapat digunakan dalam berbagai bidang, contohnya itu bidang ekonomi, keuangan, bidang cuaca, dan lain sebagainya. Kapan sih uji stasionaritas ini dilakukan? Uji stasionaritas ini dilakukan pada tahap yang paling awal, yaitu sebelum kita membangun model prediksi atau regresi berbasis deret waktu. Karena biasanya model yang berbasis deret waktu ini mengasumsikan bahwa data itu harus stasioner. Kenapa? Karena kalau datanya tidak stasioner, itu dapat menyebabkan hasil analisis yang menyesatkan dan juga tidak akurat. Nah, uji stasionaritas ini dapat dilakukan dengan beberapa metode. Contohnya itu ada Dickey Fuller Test, terus Augmented Dickey Fuller Test, Philip Perron Test, uji ERS, uji NP, dan juga KPPS Test. Nah, bagaimana kalau misalnya datanya tidak stasioner? Kalau datanya tidak stasioner ini terdapat dua cara untuk menjadikannya stasioner, yaitu dengan melakukan proses diferensiasi, dan biasanya proses ini dilakukan sebanyak 2 kali, atau dengan mentransformasi datanya ke logaritma natural. Nah, di sini aku akan mendemonstrasikannya dulu menggunakan software SPSS 25. Di sini aku udah punya datanya. Kalau udah punya datanya, di sini bisa langsung copy aja dari bagian judulnya. Copy nyampe bawah, kita copy, dan di bagian sini bisa langsung di paste aja, tapi pastenya itu nanti di bagian with variable names, biar langsung ada namanya di sini. Kalau misalnya nggak pakai variabelnya, kalian harus mengubah manual di bagian variable view, terus mengubah di bagian name dan juga label. Oke, kalau sudah sampai sini, selanjutnya kita klik analyze yang ada di sini, lalu kita pilih forecasting, dan kita akan melihat secara grafik dulu ya. Jadi kita pilih sequence charts. Di sini untuk variabel waktunya ini kita masukkan ke time axis label dan datanya ini ke variabel biasa. Nah, karena kita mau coba ngetes datanya di tingkat level alias tingkat data yang asli, jadi di bagian difference sama natural log transform ini nggak usah kita checklist dulu. Terus klik OK. Dan di sini terlihat ya, kalau misalnya kita ambil garis tengah horizontal di sini, datanya tuh tidak stasioner karena ada yang terlalu turun dan ada yang terlalu naik. Jadi coba kita pilih lagi yang forecasting, tapi sekarang kita ngelihat korelogramnya. Untuk melihat korelogram ini kita pilih auto korelasi, dan sama tadi jangan kita checklist dulu. Untuk datanya kita masukkan, klik OK. Dan di sini terlihat ya kalau datanya tuh ada satu yang benar-benar melebihi batas dari garis atas. Nah, data itu dikatakan stasioner kalau misalnya dia itu ada di antara dua garis ini alias tidak melebihi lah ya setidaknya. Nah, karena pada tingkat level ini dia tidak stasioner, jadi kita coba pada tingkat first difference ya. Kita cari sebagian difference ini angkanya tetap satu dulu. Terus kita klik OK. Nah, ini udah jauh lebih stasioner dibanding sebelumnya. Tapi coba kita lihat bagian korelogramnya. Kita checklist lagi. Nah, di sini walaupun udah sampai tingkat first difference, tapi ternyata ada satu bagian yang masih melebihi batas atas. Jadi coba kita lakukan tahap yang sama, tapi bagian difference-nya ini kita ganti ke 2. Oke. Nah, ini lebih stasioner lagi ya dibanding yang first difference tadi. Tapi coba kita lihat bagian korelogramnya. Apakah dia sudah stasioner atau belum? Ini kita ganti ke angka 2. Dan ternyata di sini ada satu yang
masih melebihi batas bawah. Jadi karena belum stasioner, sekarang kita checklist juga yang bagian natural log transform. Kita checklist juga. Oke. Nah, ini sama, dia stasioner cuma lebih pendek ya jarak ke puncak sama ke lembahnya. Sekarang coba kita lihat bagian korelogramnya. Apakah dia sudah stasioner? Oh, ini salah. Maaf. Autokorelasi. Ini kita checklist juga. Oke. Nah, di sini bisa terlihat ya, walaupun ada satu yang dia memang menyentuh bagian garis batas bawah, tapi setidaknya tidak ada yang melebihi garis batas ini. Jadi, data ini sudah bisa disebut sebagai data yang stasioner dan kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Oke, sekian demonstrasi menggunakan SPSS. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.